Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Scholarship Talk Show dan pada episode kali ini kita masih akan menuntaskan pembahasan tentang LPDP masih dengan narasumber kita yang sangat setia untuk membagikan pengalamannya. Masih dengan Kak Priti. Selamat malam Kak. Selamat malam. Terima kasih sudah mau bergabung kembali untuk menuntaskan sharingnya. Nih teman-teman mungkin sambil nunggu hasil interview sambil persiapan juga biar deg-degannya agak berkurang gitu ya dengerin cerita pengalaman dari awardee yang sudah diterima gitu. Mungkin kita tidak usah berpanjang lebar, langsung saja kita masuk ke daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Kemarin kita sudah membahas tentang pendaftaran penulisan esai gitu ya Kak. Jadi kalau kita semuanya sudah diisi, sudah disubmit, berarti setelah itu kita tinggal menunggu ke seleksi tahap kedua. Yang mana itu biasanya kan seleksi interview ya. Nah, Iya, kalau di LPDP sendiri biasanya itu waktu tunggu setelah submit sampai ke dapat pengumuman itu berapa lama sih Kak? kalau pengalamanku yang kemarin itu 2 mingguan lebih gitu. Jadi tanggal deadline-nya kan 12 Februari 2024. Nah, pengumuman hasil seleksi administrasinya itu tanggal 1 Maret 2024. Berarti lumayan cepet hitungannya ya Kak ya, nggak sampai berbulan-bulan ya? Iya, termasuk cepet sih. 2 mingguan, 3 mingguan gitu. Nah, kalau untuk pengumumannya itu biasanya disampaikannya lewat email atau lewat apa, Kak? Biar teman-teman misal mau memantau itu tahu gitu, memantaunya lewat apa. Kalau untuk LPDP sendiri itu lewat website LPDP. Jadi sebelumnya kan sudah bikin, sebelum daftar kan kita mesti bikin akun dulu kan. Nah, jadi mesti login dulu ke akun LPDP itu, baru nanti kita bisa cek di situ. Nah, cuman untuk yang aku lihat-lihat, biasanya tuh yang aku pantau sebelum ke websitenya, aku pantau Instagramnya. Biasanya tuh kan akun Instagram LPDP biasanya kayak posting gitu, pengumuman sudah keluar atau silahkan cek website apa. Nah, biasanya lagi ngecek itu aja, tinggal di refresh. Kalau udah ada, nah itu berarti udah ada di websitenya. Jadi untuk teman-teman yang sedang deg-degan menunggu pengumuman, pantau aja sosial medianya LPDP gitu ya, Kak ya. Nanti kalau mereka bilang sudah disampaikan pengumumannya kayak gitu, berarti tinggal masuk ke akun pendaftarannya kita gitu ya. Walaupun nggak tahu nanti berikutnya akan berbeda atau tidak, tapi sejauh yang aku ikutin ya begitu, pantau aja sosmednya. Terus kalau misalkan kita ternyata lolos nih Kak, kan berharapnya lolos gitu ya dari seleksi administrasi. Nah itu biasanya apa aja sih yang harus dihadapi Kak? Apakah hanya interview aja atau ada tes-tes yang lain yang harus dipersiapkan juga? Oke. Nah, untuk setelah seleksi administrasi, ada yang namanya seleksi bakat skolastik. Ya, agak mirip-mirip tes potensi akademik lah gitu. Jadi, nah tapi itu dilakukan oleh teman-teman yang ketika submit itu belum melampirkan LOA unconditional dari kampus tujuan. Tapi kalau untuk teman-teman yang waktu submit itu sudah sekalian melampirkan LOA unconditional dari kampus tujuan gitu, nah itu bisa skip seleksi bakat skolastik. Jadi bisa lah ketika lulus administrasi itu bisa langsung lompat ke interview. Oke. Jadi ada tes bakat skolastik itu dalam bahasa apa Kak? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu mungkin Kak Priti ada tips nggak sih untuk mempersiapkan ini juga? Maksudnya misal haruskah kita belajar latihan-latihan soal apa kayak gitu, atau nggak usah terlalu dijadikan beban menurut Kak Priti pribadi? Kalau aku pribadi kan, jujur aku nggak begitu suka sebenarnya hitung-hitungan gitu kan, dan sedangkan situ ada tes untuk numerikal dan segala macam gitu. Itu bikin aku fokus ke yang misalnya
apa namanya tes verbal gitu, tes yang antonim, sinonim kayak kayak gitu. Oh, Aku lebih ke kayak gitu dibanding dengan yang ada angka-angka dan segala macam. Karena aku tahu kekuatanku di situ seperti itu. Tapi saranku tetap belajar semuanya. Kita nggak akan pernah tahu mana yang akan keluar, karena contohnya di aku fokus ke situ karena aku tahu kekuatanku di situ. Tetap belajar hitungan juga, cuman pas di tesnya ternyata aku tunggu-tunggu, ternyata soal untuk sinonim, antonim dan kayak gitu itu cuma dikit banget soalnya. Gitu sih. Jadi ya teman-teman silakan pelajari, ya tetap fokus ke kekuatannya kita juga, tapi tetap pelajari semuanya, jangan skip untuk latihan aja terus, pokoknya latihan soal. cari sumber di internet gitu ya Kak. Tes bakat skolastik sama tes potensi akademik kurang lebih hampir sama gitu ya Kak ya. Iya, ini sih ini mungkin aku mau saranin ke teman-teman juga untuk atau mungkin ketika kalian nonton ini itu sudah berlalu, tapi ini bisa jadi pelajaran juga untuk tes bakat skolastik. Aku join di grup Telegram termasuk topik tentang tes bakat skolastik. Aku banyak dapat soal atau contoh-contoh soal buat latihan dari situ juga. Bahkan ada kayak soal-soal yang aku agak kesulitan gitu untuk menjawab, itu kita bisa diskusi di dalam grup itu juga. Siap. Terima kasih Kak Priti untuk rekomendasi grupnya. Nah, kalau untuk pelaksanaannya itu secara online atau offline Kak untuk tes bakat skolastik? Kalau untuk tes bakat skolastik itu online dan durasinya itu sekitar 2 jam, 2,5 jam apa kalau nggak salah. Tapi apakah itu sudah ditentukan jadwalnya Kak? Kayak misal Kak Priti harus mengerjakan di tanggal sekian, jam sekian sampai sekian, atau gimana? Oh, kalau untuk tanggalnya udah dikasih. Jadi kayak misalnya dari jam 8 sampai jam, karena kita di wilayah timur, jadi itu mulai startnya dari jam, untuk WIP dari jam 10 apa jam 11 gitu startnya. Terus selesainya di jam 6. Kayak website link khusus untuk itu tuh kan nanti kita ada klik gitu kan, bikin, aku lupa lagi, ada satu website atau aplikasi gitu yang mesti kita install juga kan di laptop. Kayak mungkin kalau teman-teman kayak tes ini setiap orang-orang itu, aku belum pernah tes PNS itu kayak tes kayak gitu katanya. Jadi itu 2,5 jam lah itu untuk mengerjakan, dan itu kan dikasih waktu rentang jam segitu. Jadi ya kita juga terpintar walaupun dikasih waktu yang panjang, tapi jangan bikin mepet-mepet, karena kita nggak tahu tiba-tiba jaringan, ada hal-hal teknis kayak gitu. Karena aku kayak gitu, lagi ngerjain tiba-tiba tuh kayak keluar gitu kan. Panik gitu ya, bikin panik ya. Sebenarnya ini sih kayak ada help desk-nya LPDP yang siap untuk itu, yang siap untuk standby gitu ketika kita ada masalah. Tapi itu bukan yang kita harus menyalakan Zoom juga untuk mengawasi kita gitu nggak ya Kak ya? Ada kamera, ada kita, jadi kita ngerjain tapi jadi itu kayak ada kayak sudut kiri atau sudut kanan gitu kan. Jadi kita nggak bisa terlalu yang tunjuk kayak gimana, nggak bisa yang terlalu gerak-gerak yang mencurigakan. Itu sih, jadi tetap ada yang pantau. Ada teman bahkan gini, kayak kameranya tuh bermasalah. Akhirnya tuh dia kontak ke help desk-nya gitu kan. Jadi kayak dikasih akhirnya dicari jalan keluar. Jadi pakai HP gitu. Jadi kayak HP-nya karena laptopnya lagi bermasalah, gitu kameranya. Ya? Iya, jadi kayak dipantaunya lewat itu gitu, biar tidak ada kecurangan di antara kita kan. Iya, betul. Nah, untuk interviewnya itu biasanya pelaksanaannya secara online juga atau offline Kak? Sama durasinya sekitar berapa lama? Interviewnya online juga.
dan itu sekitar 60 menit sih kita dikasih itu 60 menit kan, tapi kalau aku pribadi aku dapat 55 menit. Jadi nggak mesti tepat 60 gitu ya Kak, plus Ya, minus beberapa menit itu masih wajar gitu ya Kak? benar. Tapi ada loh kenalanku yang 15 menit, ada yang 30 menit. Tapi lolos Jadi juga Kak? ada yang lolos, ada yang tidak. Jadi itu benar-benar kayak bervariasi gitu. Kita jadi nggak bisa kan ya, kalau kayak gitu kita bisa lihat oh polanya tuh berarti mereka nilainya kayak gini ya gini. Hmm. Tapi durasi lama untuk saat interview ada yang lolos ada yang enggak. Yang durasinya cepet ada yang lolos ada yang enggak. Jadi benar-benar kayak ini nggak kebaca. Belum tentu yang lebih singkat tuh nggak lolos juga gitu ya Kak ya? Betul. Kalau interviewernya biasanya ada berapa orang dan apakah orang Indonesia semua atau ada orang luarnya, dan biasanya apakah mereka dosen atau apa gitu Kak? Nah, kalau untuk interviewernya atau panelisnya itu ada pengalamanku ya, karena beda-beda tiap orang. Aku dapatnya 3 orang panelis bapak-bapak, dan mereka itu dari kalangan, mereka memang tidak langsung menyebutkan nama saya ini, profesi saya ini, tapi kita dari pertanyaan yang mereka lontarkan, sampaikan itu jadi kelihatan banget ada yang akademisi, ada yang praktisi, dan ada yang psikolog juga. Untuk yang praktisi itu yang jadi sebelum ini tuh kita dikasih kelompok-kelompok tuh sebelum interview. Kita sudah beberapa minggu sebelumnya beberapa bulan sebelumnya kita sudah dikasih grup-grup gitu kan. Aku grup 85, kelompok 85 sampai kelompok berapa gitu. Jadi ini pun belum tahu sih ini kelompok berdasarkan apa, apakah jurusan kah, apakah kampus kah, daerah kah, atau kayak gimana. Jadi ketika wawancara yang aku wawancaraku atau panelisku, ada salah satu yang paham banget dengan jurusan yang aku mau ambil gitu. Jadi aku ini pasti praktisi di bidang ini gitu. Karena dia tahu banget di lapangannya kayak apa gitu juga tahu ya Kak. Apa yang nggak aku bayangkan, atau yang kayaknya dia tahu isi kepalaku gitu. Gitu sih. Kalau tadi ada satu pertanyaan yang kelewat nih Kak. Kan tadi ada tes bakat skolastik, terus habis itu ada interview. Nah, pertanyaanku, apakah dari tes bakat skolastik ini akan menentukan kita masuk ke interview atau enggak, atau tes bakat skolastik dan interview ini satu paket gitu Kak? Terpisah, jadi ada ini kalau misalnya pakai listku ya. Tahap pertama adalah seleksi administrasi. Kalau lolos seleksi administrasi, karena aku nggak ada LOE yang unconditional, jadi aku harus ikut seleksi bakat skolastik. Kalau saya ikut seleksi bakat skolastik, tahap ketiganya adalah tes substansi atau wawancara itu. Jadi kalau yang tes bakat skolastiknya itu nilainya tidak memenuhi, bisa jadi nggak lolos ke tes substansi atau interview gitu ya Kak? Bisa jadi itu, iya itu sudah langsung kayak auto. Nah jadi waktu tes skolastik itu, ketika kita submit gitu, langsung muncul skornya gitu kan. Muncul skor. Jadi memang ada kayak dikasih batas gitu kan. Untuk passing grade gitu ya? Iya, passing grade gitu untuk yang beda-beda, untuk yang daerah afirmasi berapa, yang reguler berapa, yang targeted berapa, seperti yang dari Papua. Nah, jadi beda-beda passing grade-nya. Nah, ketika itu sebenarnya pas itu nilai lolos itu pun itu ternyata tuh belum tentu lolos apa tidaknya. Jadi tetap harus, walaupun langsung munculkan skornya, tapi itu skor yang muncul itu tidak menentukan apakah kita tuh lolos, apakah kita sesuai dengan passing grade-nya. Aku belum begitu paham mereka menentukan passing grade-nya itu dari kayak gimana gitu kan, karena nanti pada saat pengumuman resminya gitu untuk hasil seleksi bakat skolastik baru nanti baru mereka kasih tunjuk grade-mu tuh segini atau skormu segini,
Lalu untuk yang afirmasi kan, terus di bawahnya nanti di keterangan passing grade untuk beasiswa jalur afirmasi, jalur daerah afirmasi itu begini. Pas lihat itu bisa dilihat dari situ. Oh, aku lolos gitu pas lihat itu. Kalau lolos Iya. baru ke tahap Substansi. Iya. Panjang Jadi ya perjalanan. tapi aku pernah belajar kayak waktu itu mata kuliah pengukuran atau apa gitu lah Kak. Karena aku orang edukasi gitu ya, orang pendidikan. Itu emang ada yang metode penentuan passing grade-nya itu setelah nilainya semua diketahui. Terus habis itu kayak baru ditentukan, oke berarti passing grade-nya sekian, nanti yang lolos orang sekian gitu. Karena kalau sudah ditentukan di awal kadang-kadang kan hasilnya di luar ekspektasi ya. Kadang bisa tinggi banget, kadang bisa agak kurang kayak gitu kan. Iya benar. Mungkin menggunakan prinsip itu ya. Iya aku ingat dulu di grup yang Telegram tadi yang aku bilang itu juga pada bahas itu kan, tanya passing grade, dan ada yang bahas kayak karena perlu tahu dulu ini rata-rata pada dapat nilai berapa nih. Terus juga dikali apa dibagi dengan jumlah pelamar saat ini berapa atau yang pesertanya berapa. Karena setiap tahun bahkan setiap batch itu beda-beda. Itunya beda-beda. Kemarin yang pas aku tuh pas yang zamanku untuk bakat skolastik passing grade-nya turun dari batch sebelumnya. Tapi untuk yang pas itu di skolastik kan. Nah, yang di interview, yang di substansi itu passing grade-nya naik. Itu jadi sangat unpredictable. Jadi tetap harus siap-siap gitu ya Kak. Betul. Kalau misalnya dapat bocoran batch sebelumnya passing grade-nya sekian, di angkatannya kita atau batch-nya kita belum tentu segitu lagi benar. Gitu kan ya Kak. Jadi harus tetap siap-siap karena saingannya beda lagi kan. Betul. Oke, berarti intinya untuk teman-teman yang mendaftar LPDP rajin-rajinlah persiapan dan rajin-rajin ngecek ini juga ya. Akunnya, karena nanti pengumumannya di situ kan ya Kak, walaupun kita udah kelihatan nilaiku sekian, tapi belum tentu nanti nilai segitu memenuhi passing grade di batch itu. Iya, betul. Oke, mungkin kita kembali ke interview gitu ya Kak. Jadi setelah tadi kita udah lolos, terus dari tes skolastik juga lolos, terus masuklah ke tahap seleksi interview. Tadi interviewernya sudah seperti yang Kak Preti jelasin. Terus terkait dengan pakaian, kadang ada yang ragu-ragu juga nih Kak, bingung. Kira-kira kalau mau interview untuk beasiswa, ada nggak sih rekomendasi baju yang seharusnya kita pakai Kak? Oke, kalau untuk baju sebenarnya kita kayak ada buku panduan gitu kan, bahkan sebelum di ke tanggal interview itu kita sudah kayak ada notifikasi gitu. Nah, tapi kalau tanya rekomendasiku sebaiknya bebas rapi, sopan. Aku waktu itu menyiapkan 2. Jadi yang satu adalah pakaian pada saat pakai ya blazer gitu kan kalau untuk perempuan, kemudian boots gitu sama blazer, sama satunya lagi pakai batik terus batik. Nah pada saat interview, pada saat substansi aku pakainya yang batik. Tapi banyak yang sebenarnya online juga sih ya Kak ya? Iya online juga. Jadi nggak yang bakalan kelihatan full kayak gitu kan, paling ya cuma kelihatan sedikit aja ya. Iya. Atau gimana Kak? Atau kita suruh nyeken berdiri gitu atau enggak? Ini nanti akan diminta untuk ini sih, aku mau ke laptop sih. Jadi diminta untuk lihat sekeliling gitu kan, apakah di ruangan tersebut ada orang atau karena nggak boleh hanya bisa harus kita sendiri aja dalam ruangan. Oke, takutnya nanti ada yang ngajarin gitu ya. Ada yang kode-kodein gitu. Iya, ini sih. Tapi kalau kan ada tuh untuk di daerah afirmasi itu kayak di Sorong juga kemarin kan di GKN jadi ruangan negara yang ada di Sorong itu difasilitasi karena kan mungkin ada kendala internet, jaringan atau hal teknis lainnya. Jadi mereka ya aku nggak lihat itu dulu sih, cuman kayak kalau pengecualiannya di situ gitu, kayak dalam ruangan bisa ada mungkin orang lain atau kayak gitu.
Mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu aja yang diizinkan ya Kak ya. Betul. Hmm. Jadi pakai batik kalau kalian bukan. Bebas sopan dan rapi boleh, tapi direkomendasikan batik ya. Karena itu juga sekaligus baju ini kita kan kebanggaan. Oke, terus untuk substansi dari interviewnya sendiri itu biasanya pertanyaannya seputar apa aja sih Kak? Kalau untuk di substansi itu ya seputar esai, itu kan esainya kita sebenarnya. Cuman kalau pengalamanku pertanyaan, jadi pas masuk itu langsung udah, karena kan pasti mereka udah dapat itu ya. Udah itu ditanya tuh tentang jurusan yang aku ambil dan kampus tujuan, jurusan, kampus dan negara tujuan, kayak kenapa ambil jurusan itu, kenapa mau ambil negara itu, kenapa bukan negara lain, seperti kurang lebih kayak gitu. Terus juga bisa tahu jurusan itu di situ dari mana gitu, kamu cari tahu di mana, kurang lebih kayak gitu sih. Dan itu langsung dengan bahasa Inggris. Aku di awal udah langsung tanya dalam bahasa Inggris, kurang lebih aku bisa bilang 30-70 sih. Ini 30 in English, 70 bahasa Indonesia. Jadi pertanyaannya juga ada yang dalam bahasa Indonesia ya Kak ya? Iya. Jadi mungkin karena kemarin aku tulis esaiku dalam bahasa Inggris ya. Jadi ya itu di awal 30 kan bahasa Inggris. Sisanya baru bahasa Indonesia. Dan tadi kan ada tanya kampus jurusan negara, mereka juga tanya tentang aktivitasku saat ini bagaimana, apa gitu, pengalamanku bagaimana jika dalam situasi tertentu kayak gini. Terus juga komitmen untuk kontribusi itu nanti akan seperti apa, dan kenapa LPDP harus pilih aku, kenapa lah gitu, apa yang membedakan aku gitu ya? Membedakan aku dari yang lain, dari keluarga yang lain, karena yang lain juga oke ya, jadi aku harus menampilkan sisi terbaikku. Betul. Kurang lebih seputar itu aja sih kalau aku. Berarti kalau misalkan tadi menurut cerita Kak Priti ada pertanyaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita jawabnya juga tinggal menyesuaikan gitu ya Kak ya. Ketika ditanya bahasa Inggris, jawab bahasa Inggris. Ketika ditanya bahasa Indonesia, jawab bahasa Indonesia gitu, atau gimana Kak? Iya, pengalaman. Ini aku cerita pengalamanku ketika ditanya dalam bahasa Inggris. Selama aku masih bisa jawab dalam bahasa Inggris, aku akan tetap ibaratnya lagi hajar aja gitu. Di pertanyaannya dalam bahasa Inggris, aku jawab dalam bahasa Inggris juga, sampai kayaknya ada masa di mana kayak aku mentok gitu kan, kadang ada karena langsung ditembak bahasa Inggris di awal gitu kan. Cuman sempat agak panik gitu, cuman seiring berjalannya waktu, ketika di masa yang kayak udah mentok itu, aku senyum, aku ini aja sih kayak baik Pak, dan nggak selang berapa lama si panelis ini kayaknya ngebaca gitu, oh anak ini kayaknya udah mentok gitu, udah akhirnya dia ini, oh ya nggak apa-apa, dalam bahasa Indonesia saja, lanjutkan dalam bahasa Indonesia saja. Nah dari situ aku, oh terima kasih Pak, ya langsung lanjut lagi dalam bahasa Indonesia. Nah dari situ udah sampai akhir dalam bahasa Indonesia, tapi beda-beda tiap orang kan. Tapi intinya kita lebih baik jujur dan tetap rendah hati gitu ya Kak ya, karena mereka pasti akan membaca kan kalau orang ini mungkin masih dalam 1-2 hal masih perlu improvement kayak gitu, tapi ketika kita rendah hati untuk apa sih ibaratnya ya, mau belajar lagi gitu kan, mereka juga tahu kan, ya nggak apa-apa gitu ya. Yang ada sih lebih ke, karena pertanyaannya ditanya seputar diri kita sendiri kan, sama karena yang nulis esainya juga kita, yang maksudnya itu hal-hal yang udah melekat lama di kepala kita berbulan-bulan kan, jadi pasti ketika pertanyaan itu datang, kita tahu jawabannya apa. Betul. Mungkin cuma cara penyampaian aja, atau bubuk yang bikin kayak mentok gimana gitu.
mau cari jawaban gimana. Ya. Jadi pertanyaannya intinya tidak akan jauh dari aplikasi yang kita submit ke Iya. mereka gitu ya Kak. Betul, nggak Tentang akan profil jauh-jauh. kita, pengalaman, terus sama rencana studi dan rencana setelah selesai studi gitu ya Kak. Kontribusi, iya. Menurut Kak Priti sendiri ada tips khusus nggak sih Kak untuk mempersiapkan dan menghadapi interview? Kalau aku pribadi ya, aku mau pakai contoh lagi ya, aku baca lagi esai gitu. Aku dalami, jadi aku ya nggak apa juga itu kan, dalami pahami kan. Aku baca lagi, pokoknya aku baca, jadi bacaanku setiap hari hanya esai. Terus juga mock-up interview, lakukan mock-up interview beberapa kali sampai yakin gitu, bisa dengan partner, dengan teman, dengan mentor dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Aku kalau tidak salah mock-up 5 kali ya, sampai kayak bener yakin gitu kan. Jadi kayak pertama dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris Indonesia, jadi campur sampai akhirnya kayaknya kayaknya aku udah yakin, udah bukan yakin, makanya lebih ke Udah lebih percaya kayak diri ya. udah cukup deh kayaknya, udah selesai. Aku akan coba untuk lebih kayak masa tenang selama 1 hari atau 2 hari waktu itu. Tiap orang tuh beda-beda ya, karena ada orang-orang yang kayak setiap hari harus mock up. Kalau aku kan, aku tahu kapasitas kepala itu sampai bagaimana gitu. Dan juga kan selain untuk ini ada hal-hal lain, misalnya kayak pekerjaan atau komunitas yang lagi aku kerjakan juga. Jadi betul-betul harus bisa bagi waktu, bagi fokus. Siap. Jadi ada 3 poin ya tadi yang disampaikan oleh Kak Priti. Baca lagi esainya, karena ya walaupun itu kita yang menulis, tapi kalau kita sudah lama nggak baca, nanti bisa-bisa pas ditanya yang keluar agak melenceng gitu ya Kak ya. Karena ketika kita menulis kan juga kita menyortirkan apa yang perlu ditulis dan apa yang enggak. Jadi bukan untuk menghafal, tapi lebih ke untuk mendalami apa saja yang waktu pendaftaran tuh kita tulis gitu. Terus yang kedua, simulasi, cari teman untuk simulasi interview gitu ya Kak. Dan yang terakhir, bagi waktu untuk persiapan interview dan untuk mengerjakan hal yang lain. Karena kadang-kadang orang terlalu panik, akhirnya mikir interview terus. Sampai lupa makan, lupa tidur misalnya kan, kayak gitu. Iya. Nah, mungkin ini lagi ada tambahan lagi sih, ada 2 lagi. Ini penting banget juga buatku. Jadi kayak senyum. Oke. Panik atau maksudnya lagi panik atau lagi apa? Karena kalau kita dari awal udah pasang ibaratnya muka tegang gitu, itu sepanjang jalan kenangan itu bakal ini terus, tegang gitu, terus ya. Tegang terus gitu. Jadi kalaupun kayak gimana di awal tuh dia kayak udah kasih tunjuk bahwa kita hangat gitu. Jadi biar suasananya hangat, biar kita juga itu untuk menjaga mood kita juga, menjaga moodnya wawancara atau panelisnya. Sebagai informasi, aku dapatnya tuh interview jam 4 sore ya, 4 atau 5. Jadi tuh kayaknya udah pada ngantuk gitu. Udah capek ya interviewernya. Dan kan berapa orang gitu yang mereka interview. Jadi jangan lagi aku cemberut, tegang dan segala macam, bisa blank gitu. Selain senyum ya, yang pasti tuh ini wajib banget berdoa, sama minta doa dari orang-orang terdekat, khususnya orang tua, itu wajib. Mungkin pertanyaan terakhir ya Kak, untuk teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk interview, adakah hal yang ingin Kak Priti sampaikan untuk mereka gitu? Yeay, kalian sudah sampai di tahap ini, itu selamat, selangkah lagi, sedikit lagi. Jadi sudah tinggal jalan sedikit lagi, ibaratnya tinggal membuka pintunya. Itu betul-betul fokus. Aku selalu bilang fokus, persiapkan diri untuk tahap terakhir ini. Lalu ini sama kayak pesan sebelumnya sih. Kalau bingung, kalau tidak tahu cari tahu, kalau bingung tanya, terus tetap kayak tadi mungkin tetap singgung juga, saat interview pun kita tetap harus rendah hati gitu. Mungkin ada ucapan-ucapan kita atau yang kita tulis di esai yang itu menimbulkan pertanyaan buat panelis
dan kita tetap dengan soknya kita gitu, enggak Pak, itu seperti itu, kita tetap ngotot gitu. Ya tentu teman-teman, memang itu kita yang gak bisa apply kita ini, tapi tetap teman-teman perlu untuk hati, terima masukan. Karena interviewer juga manusia biasa ya Kak, kayak kita. Jadi kalau misal ada orang yang terlalu ngotot juga mereka nggak seneng kan. Iya, jangan apalagi kalau udah misalnya pas interviewnya baru habis setelah makan siang atau pas udah mau terakhir itu kan kayaknya jam-jam rawan kan. Jadi Siap, terima kasih Kak Priti untuk sharingnya dan untuk tips-tipsnya, untuk pesan-pesannya. Terima kasih juga untuk 3 sesi yang sudah kita buat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak Priti. Semoga ini ya insya Allah akan sangat membantu teman-teman yang sedang dalam proses persiapan mengejar beasiswa LPDP. Semoga Kak Priti nanti kuliahnya lancar, terus bisa kembali ke Indonesia dan menerapkan apa yang sudah dipelajari di daerah tempat tinggalnya Kak Priti. Terima kasih sekali lagi Kak Priti. Thank you Novi. Ya, semoga nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Ya. Jangan bosan-bosan untuk mampir ke sini lagi. Oke, siap. Terima kasih juga teman-teman. Mungkin segini dulu aja. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, dadah.